Kesempatan ini guys, kita akan tanya-tanya apa sih aktivitas Kak Wanda sekarang, terus dulu ngambil jurusan apa di SMK, dan sekarang sejak udah tamat kuliah, apa saja yang sedang digeluti gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Linus, Lintas Nuansa Siswa SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara. Hari ini bersama dengan saya Bu Sartian Siregar akan mendampingi podcast pada Linus hari ini. Jadi, tada, ada siapa di sini? Nah, kita kedatangan tamu. Ini tamunya spesial banget. Mengapa? Sebab dia adalah alumni pada siswa angkatan pertama. Ya, boleh dong perkenalkan diri, silahkan. Dengan kakak siapa? Nama saya Wanda Jura Pratami. Saya dari angkatan pertama di SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara. Iya, jadi ada Kak Wanda Juhro ya. Jadi kesempatan ini guys, kita akan tanya-tanya apa sih aktivitas Kak Wanda sekarang, terus dulu ngambil jurusan apa di SMK, dan sekarang sejak udah tamat kuliah apa saja yang sedang digeluti gitu ya. Nah, silakan Kak Wanda. Dulu itu waktu masih di SMK, kakak angkatan pertama kan ya? Iya, Bu. Dulu ngambil jurusan apa Kak? Saya ambil jurusan farmasi. Ngambil jurusan farmasi. Kak Wanda biasa dipanggil namanya Kak Wanda? Wanda. Kak Wanda, dulu waktu ngambil jurusan farmasi, kulik dong sedikit pengalaman waktu masih SMK. Kebetulan karena kami angkatan 1 pasti lagi merintis-merintis di SMK Haji. Iya, benar. Paling asik itu ya pas lagi praktek pastinya kan. Banyak sekali hal-hal yang awam yang akan kita ketahui karena kan baru pertama kali terjun ya kan. Bener, baru buka SMK kemarin. Jadi pengenalan obat, cara meracik obat, dosisnya gimana, cara menyajikannya seperti apa. Pasti di situ banyak banget yang kita, ternyata gini nih. Farmasi itu seperti itu gitu ya. Seru ya. Jadi dulu kakak mencintai dunia farmasi ya, dunia obat-obatan. Terus kalau sekarang kayak mana Kak Wanda? Apa kegiatan kakak kuliah? Iya, kuliah. Saya kuliah udah tamat. Di Winsu, Sumatera Utara. Winsu ya. Ngambil jurusan apa tuh Kak? Saya kebetulan ngambil manajemen pendidikan. Suaranya lagi serik-serik manja ya guys ya. Lagi musim hujan di Kota Medan. Ngambil jurusan manajemen pendidikan ya. Itu S1 ya Kak Wanda ya? Iya, S1. Lalu nih Kak, sekarang udah tamat kuliah, pastinya kerja dong, kerja nggak? Iya, kerja. Kerja di mana Kak? Alhamdulillah saya mengajar di MTS Manungga Bandar Khalifah dan kegiatan saya mengajar di Rumah Quran SMK Haji. Iya, jadi sekarang kakak ngajarnya di MTS ya, ngajar MTS. mata pelajaran apa itu? Informatika, Bu. Informatika ya. Selain mengajar di MTS ya, kakak juga mendampingi atau menjadi mentor di Rumah Quran. Bisa nggak kakak ceritain dulu deh? Kita mulai dari yang Rumah Qurannya dulu. Di Rumah Quran itu awal berdirinya Rumah Qurannya kayak mana sih Kak Wanda sampai kakak itu menjadi umiknya di sana ya? Kebetulan pertama kali saya dipanggil oleh kepala sekolah ya Bu, kebetulan ke sekolah menceritakan bahwasanya kita punya nih ada Rumah Quran. Apakah kamu bersedia nih mengelolanya? Gitu kan Bu. Kebetulan saya juga nggak ada kegiatan di sore hari dan itu kesempatan yang luar biasa kan Bu untuk kita mengelola Rumah Quran yang anak-anaknya itu bisa mungkin insya Allah membawa kita ke surganya Allah ya Bu. Amin. Dan di situ juga kita alhamdulillah bisa mengulik-ulik hafalan kita yang lama. Setiap hari kita murojaah dan alhamdulillah saya sangat bersyukur dipilih untuk menjadi umi di sana. Iya, Masya Allah. Sekarang jadi umi ya, manggilnya umi bukan Kak Wanda lagi ya. Umi. Terus kalau saya manggilnya Bu Sarti manggilnya apa? Umi juga dong. Ya mana tahu dipanggil umi juga ya. Masya Allah ya Kak. Selain ilmu yang dipelajari di S1 itu bisa juga diaplikasikan di situ ya. Jadi Kak Wanda ada berapa sekarang santri-santri yang belajar di sana?
Alhamdulillah kita udah 20 santri. Masya Allah, 21 santri. Itu dari usia berapa aja Kak Wan? Dari umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai yang besar itu kelas 6 SD. Posisinya nih supaya nanti orang tua siswa mungkin ataupun karena ini kan lokasinya strategis nih, dekat sama sekolah kita. Mana tahu ada orang tua siswa ataupun saudara-saudara kita yang mau mengambil belajar sorenya di situ gitu. Coba Kak dipromosiin tempatnya di mana gitu. Terus sama biayanya juga ya Kak Wan? Iya, boleh. Jadi rumah Quran kita berada di Jalan Pendidikan Dusun 2 Bandar Setia di depan gang musola tuh. Gang masuk musola. ke dalam gangnya. Rumah Quran kita nanti masuk ke dalam gang, cuman rumah Quran kita yang ada di situ. Cuman itu Jadi, aja. langsung nampak tuh rumah Quran kita di situ. Catnya warna apa Kak? Warna krim. Krim ya. Pintunya warna coklat. Belajarnya dari jam berapa? Kami belajar dari jam 3 sampai jam 5 sore. Itu kategorinya usia berapa aja Kak? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai yang paling besar itu kelas 6 SD kami aja. Kelas 6 SD masih ada yang belajar? Iya, itu pun ya. Karena mungkin minim ya, Bu. Sekarang anak-anak saya lihat ya, untuk mengaji tuh udah sedikit kali. Iya. Jadi di kelas 6 SD aja lebih tinggi hafalan anak kelas 2 SD-nya. Daripada anak kelas 6 SD-nya. Tapi alhamdulillahnya kan ini dia udah tamat, dia masih nanya sama saya kan, saya masih boleh ngaji di Masih sini boleh ya. ngaji nggak? Karena mungkin inilah semangat dia untuk mengaji. Iya benar-benar. Karena usia dini itu memang anak-anak itu jangan hanya pendidikan umum ya kan Kak Wan, pendidikan akhirat juga diberikan kepada anak-anak. Jadi Kak Wan dari usia 3 sampai dengan 5 tahun ada juga yang kelas 6 SD. Itu mereka belajarnya kayak mana aja Kak Wan? Kalau di 3, 4, 5 dan itu saya yang megang karena mereka kan harus saya kenalkan pertama huruf hijaiyah dulu. Benar. Kalau anak-anak ini dia mungkin kita harus pakai pendengaran mereka pasti awal-awalnya, baru pakai penglihatan. Kita ulang berkali-kali. Kalau ngajar anak-anak ini nggak bisa kita cuman kayak huruf A gitu, nggak bisa. Kita harus pakai imajinasi dia. Iya. Coba kamu teriak A gitu. Jadi dia ingat teriak A. Jadi dia ingat itu huruf A gitu. Seperti itu ya metodenya. Kalau huruf ba, cilu ba. Jadi dia ingat banyak. Masya Allah. Kalau huruf A tadi dia menjerit bilang A gitu. Kalau ba ciluk ba gitu ya. Jadi nempel tuh diingatannya ya kayak tanpa kita kasih tahu ini huruf apa, kita pakai imajinasi dia udah ingat, oh ini harus ini nih yang keluar hurufnya gitu. Masya Allah. Jadi selain murojaah ada apa lagi Kak yang biasa diberikan? Ada juga kami hafal surah, hafal doa, sholat, praktek wudhu. Dari praktek wudhu ke sholat. Kalau untuk pertama kali kami datang nih ya, saya jelasin. Pertama masuk kami murojaah dulu dari surah Al-Fatihah, An-Nas sampai sekarang kami udah hafalan surah Al-Fajr. Masya Allah. Alhamdulillahnya udah sampai Al-Fajr. Baru siap itu kami doa-doa pendek, doa-doa keseharian yang mungkin kayak bangun tidur, selesai tidur itu orang itu banyak yang nggak tahu. Nah, jadi di doa makan, selesai makan itu aja banyak yang nggak tahu anak-anak gitu kan. Jadi ya doa-doa keseharian dulu yang kita tanamkan sama mereka, supaya juga mereka ingat sampai nanti besar gitu. Benar. Baru kemudian setelah itu kami ngaji Iqra, ada Al-Quran. Baru setoran hafalan sebelum pulang ya. Setelah ngaji harus langsung setoran hafalan. Kalau nggak setoran nggak kami kasih istirahat. Oh gitu, ada jam istirahatnya berarti ya. Ada jam istirahatnya. Jadi anak-anak itu sangat antusias ya, alhamdulillahnya mereka alhamdulillah sangat antusias untuk menghafal. Masya Allah. Kami targetkan walaupun mungkin kayak anak-anak ya, satu hari itu satu ayat insya Allah sekali harus kami targetkan mereka dapat. Satu hari satu ayat. Iya. Masya Allah. Tapi bisa ya Kak Wanda ya? Kalau untuk anak SD insya Allah bisa, tapi kalau untuk yang anak-anak ya kita ulang lah mungkin 1 minggu mereka, karena kayak anak 3 tahun yang baru pertama kali terjun tuh gimana, sebenarnya orang tuanya juga minta tolong awalnya gitu kan, supaya mereka
kan lingkungannya ini udah gak ada temen nih untuk dia bermain. Bener. Jadi dimasukkan sama orang tuanya. Tempat rumah Quran. Nggak Iya. apa-apa lah Umi, walaupun dia biar kenal-kenalan dulu Iya. sama huruf gitu. Alhamdulillah kan Bu, maksudnya alhamdulillah orang tuanya sadar dan anaknya juga mau, itu kan suatu kebanggaan karena masih banyak nih orang-orang di luar sana yang udah besar pun nggak mau ngaji. Nggak mau ngaji, malu gitu ya. Malu. Benar-benar. Jadi mereka alhamdulillah ada yang sama sekali bahkan nggak tahu namanya gitu kan untuk memperkenalkan diri. Alhamdulillah kami tanya dulu sama mama, gimana siapa nama abang sebenarnya, kan Ya bilang kayak gitu kan. Allah. Tanya dulu biar berani gitu Iya, kan. iya. Baru pengenalan huruf. Pengenalan huruf alhamdulillah kalau hijaiyah mereka mungkin bisa tuh. Kalau untuk hafalan kan di alhamdulillah aja kan sampai 1 minggu, 1 bulan nggak Iya, apa-apa. Yang iya. penting mau belajar. Mau Iya. ya. Walaupun hari ini nggak hafal, besok nggak hafal, besoknya lagi datang sampai hafal ya. Jadi apa yang menjadi tantangan terbesar menurut Kak Wanda mengajar di rumah Quran? Tantangannya kalau mungkin kan ada naik turunnya ya Bu. Iya, benar. Kalau misalnya anak kadang hafalannya mulai lupa kan, kalau misalnya mereka baru masuk itu kan rebahannya ini yang dimurajaahkan. Kadang mereka diem aja, jadi saya kesel nih karena takut hafalannya hilang. Iya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka nggak mau baca di bangkunya, saya panggil ke depan supaya dia ingat lagi hafalannya, karena untuk mempertahankan hafalan ini yang lebih susah daripada menghafal. Iya, seperti itu ya teman-teman. Jadi seru ya karena dari usia dini sekali ya, 3 tahun kan, bahkan mungkin di rumah sama kayak orang tuanya sampaikan, supaya berbaur aja dulu, bermasyarakat aja dulu gitu, lama-lama mau mengaji gitu ya Kak Wan ya. Jadi Kak Wan, selama mengajar ini apa pengalaman paling berkesan menurut Kakak? Pengalaman yang berkesan ya, saya alhamdulillah bisa murojaah lagi setiap hari. Masya Allah ya. Selain tersalurkan, tersimpan juga ya. Murojaahnya tetap nempel gitu ya Kak ya. Nah, kalau dari metode belajarnya udah Kakak jelaskan, kemudian tantangan terbesarnya juga. Kalau dari segi SPP mungkin ada nggak ya Kak Wanda? Alhamdulillah di rumah Quran tidak ada pemungutan biaya apapun, semuanya gratis untuk santri kita. Masya Allah. Dari usia 3 tahun dari gratis. usia 3 tahun sampai kelas 6 SD itu semuanya digratiskan. Masya Allah. Jadi teman-teman, saudara, keluarga, masyarakat dimanapun berada yang mau menitipkan anaknya di rumah Quran ya, punya kita dari Yayasan Pendidikan Haji ya, bisa menitipkannya di jam berapa Kak? Dari jam 3 dari jam 3 sampai jam 5 sore. Khususnya yang berlokasi di wilayah Bandar Setia ya Kak ya? Iya benar. Bandar Setia, Gang Musolah ya. Boleh bawa ke situ anaknya dan free, tidak ada pungutan biaya apapun. Ya. Masya Allah, mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat Kak Wanda ya. Ada berapa Kak pengajar di situ? Alhamdulillah kami ada 2 umi. Kalau umi yang satu saya fokuskan dia untuk hafalan ayat pendek dan doa. Karena kalau misalnya untuk yang surahnya lebih panjang saya ambil alih, karena saya nggak mau orang itu cuma menghafal tapi mahrojnya itu nggak baik, panjang-panjangnya belum baik gitu. Jadi kalau misalnya itu belum lancar, saya tidak mau naikkan hafalan orang itu gitu kan, karena satu ayat satu kesalahan kan beda arti gitu kan. Jadi kami berusaha untuk mereka juga sama-sama bisa lah, semuanya sama-sama belajar kan. Saya juga belajar, mereka juga belajar. Ada kegiatan apa lagi Kak selain murojaah? Mungkin ada lomba atau apa yang diberikan untuk menarik semangat anak-anak untuk belajar? Kebetulan kami pernah ikut lomba di musola dekat haji kami ya. Alhamdulillah anak-anak menang lomba ayat pendek. Dan kebetulan itu kami tahunya 1 hari sebelum lomba. 1 hari sebelum lomba masih bisa daftar ya tapi jadi, saya hubungin panitia kan, karena anak-anak juga nggak apa lah Umi gitu kan. Saya bilang ini kita kan nggak ada latihan ya, nggak ada persiapan nih, nggak apa-apa kalau kita kalah, yang penting kita bisa berani. Berani mencoba ya. Kita berani, kita tampil aja dulu biar orang tahu kalau kita itu ada gitu ya kan. Biar diakui ya. Alhamdulillah kita menang gitu kan. Di juara untuk mewarnai juara 2 dan 3 dan surah pendek juara 3. Masya Allah. Padahal semalam baru tahu hari ini udah lombanya gitu ya. Oke, mantap, luar biasa. Jadi kan Kak Wanda, untuk fasilitas yang ada di sana itu apakah anak-anak punya sendiri atau memang seperti apa Kak? Misalkan apa aja yang ada di sana?
Alhamdulillah dari Iqra Al-Quran dan ruangan yang nyaman kita disediakan sama yayasan. Anak-anak itu cuma bawa diri aja. Bawa diri. Jadi kalau Al-Qur'annya udah ada. Ada kalau untuk dia ada mukenah-mukenahnya. mukena, alhamdulillah ada, sajadah juga ada. Oke, itu Diberikan. dari mana Kak? Dari yayasan dikasih. Ya. Alhamdulillah. Yayasan ya, Masya Allah. Terima kasih untuk Yayasan SMK Kesehatan Haji Universitas Haji juga ya, yang sudah memfasilitasi, semoga menjadi Amal jariah. Amin amin ya robbal alamin. Kak, saking serunya kita ceritanya rumah Quran melulu jadinya ya kan, karena itu juga merupakan bagian dari SMK Kesehatan Haji. Kembali lagi nih kita kulik lagi tentang Kak Wanda. Selain mengajar di rumah Quran, kakak juga mengajar di MTS ya? Iya, di MTS. Di salah satu MTS swasta itu Kak ya? Yes. Jadi bagaimana cara kakak membagi waktu antara di tempat kerja dan di rumah Quran? Alhamdulillah saya di MTS kan cuma hari Kamis, Jumat, Sabtu ya Bu. Dan Iya, itu benar. kan pagi hari sampai siang. Dan saya ngajar di rumah Quran kan dari jam 3 sampai jam 5 sore. Iya. Jadi alhamdulillah waktunya juga lenggang untuk saya gitu. Oke. Masya Allah luar biasa Kak Wanda, pandai sekali membagi waktu ya. Kakak juga merupakan inspiratif buat adik-adik, buat teman-teman yang mungkin ada di luaran sana. Satu lagi Kak Wanda, pesan dan pesan-pesan mungkin untuk SMK Kesehatan Haji, khususnya untuk adik-adik yang sekarang dari kelas 11 menuju kelas 12 ya, ada juga adik-adik kelas 12 yang sekarang udah tamat lagi mencari pekerjaan. Apa pesan-pesan dari Kak Wanda? Pesan-pesannya jangan pernah menyerah pastinya ya. Setiap manusia punya jalannya tersendiri. Cobalah semuanya wajib dicoba. Kita nggak tahu jalan mana yang kita pilih karena ada Allah yang nentukan gitu ya kan Bu. Jadi setiap langkah kalian adalah janji kalian. Mau gimana kalian melangkah selanjutnya itu adalah pilihan kalian. Apapun yang sudah kalian pegang itu adalah tanggung jawab kalian. Jadi kejarlah tanggung jawab yang sudah kalian raih. Masya Allah, kejarlah tanggung jawab yang sudah kalian raih ya. Allah udah tentukan jalan, yang penting Iya, kita benar. mau melangkah. Berusaha dan berusaha. Oke, thank you Kak Wanda. Kak Wanda, satu lagi nih. Menurut Kak Wanda, generasi sekarang ini kan sudah sangat seperti yang tadi Kak Wanda bilang, jauh ya dari Al-Quran. Jadi kalau dari Kak Wanda sendiri, apa pesannya mungkin untuk kita semua ya, apalagi kakak sekarang jadi umi ya, udah lihat gimana anak-anak yang sampai kelas 6 belum bisa baca Al-Quran gitu. Apa pesan-pesan kakak supaya mungkin kita lebih giat lagi untuk mendalami Al-Quran gitu? Pesannya kita harus sadar diri, awalnya kita harus sadar diri siapa kita. Hidup kita juga nggak di dunia aja, ada akhiratnya gitu kan. Iya, Dunia ini benar. cuma sementara untuk leha-leha ya kan Iya. Bu. Dunia adalah jalan kita menuju akhirat, tujuan kita adalah akhirat. Jadi di akhirat itu kehidupan apa yang mau kita ambil kalau misalnya kita cuma kejar dunia? Iya benar. Benar. Jadi Al-Quran adalah salah satu yang bisa menolong kita di akhirat. Kalau kita nggak ada penolong, ya udah mau kekal di neraka selamanya gimana juga kan. Jadi ya, pesannya jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Untuk orang tua pastinya saya ingatkan lagi, didiklah anak-anak dari kecil. Kalau misalnya nggak ada waktu, titipkan anak-anak ke tempat yang memang kayak ngajian atau disekolahkan, bisa gitu kan. Kalau misalnya ada waktu, lebih baik didik sendiri karena jangan sampai kalau bisa orang tua yang mengajarkan anak Al-Fatihah, karena Al-Fatihah selalu dibawa dalam sholat kita. Iya benar. Jadi itu amal jariah untuk kita gitu kan. Jadi saya makanya bersyukur banget gitu kan Bu. Ada anak-anak yang setiap ayatnya dibacakan di dalam surah, di dalam sholatnya gitu kan. Alhamdulillah saya insya Allah dapat Bagian pahala juga pahalanya, gitu iya. kan. Jadi untuk orang tua semuanya saya sangat berharap semua anak-anak bisa dikenalkan dengan agama kita pastinya. Iya. Supaya tetap dekat dengan Al-Quran ya. Ya siapa kita ya, kita cuma numpang di muka bumi ini miliknya Allah. Jadi Iya. ayo dekat sama Allah gitu ya. Dunia ini hanya sementara, tujuannya adalah akhirat karena kita kekal di akhirat nanti. Jadi terima kasih Kak Wanda ya. Terima kasih sudah sangat menginspirasi. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan dan apa yang kita ceritakan hari ini dapat mengubah hidup siapa saja yang mungkin yang mendengarkan. Dan sekali lagi mudah-mudahan kami doakan Kak Wanda sukses ya. Amin.
Amin. dalam karir dan juga dalam mendidik anak-anak generasi penerus ya, penerus di dunia dan akhirat ya, mudah-mudahan ya kawan ya. Kemudian sekali lagi untuk mungkin saudara-saudara yang mau menitipkan anaknya di rumah Quran ya, dipersilakan. Dia ada di daerah Bandar Setia, Gang Musolah ya. Catnya warna krim, nanti agak sedikit masuk ke dalam itu ya, agak gangnya sedikit ya. Atau bisa juga langsung menjumpai SMK Kesehatan Haji, bisa berkunjung ke sini untuk tanya-tanya ataupun langsung ke rumahnya Kawan Juhro. Kemudian hari ini mungkin podcast kita sampai di sini aja. Senang sekali hari ini bisa didampingi oleh Kak Wanda. Mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linus, Lintas Nuansa, siswa SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara. Bye bye. Assalamualaikum.